Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita semua kaum muslimin ya di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayangi insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengupload sebuah video di mana saya soal jawab dengan Pendeta Manupulu. Ini baru saja usai ya. Dan saya mempertanyakan 3 hal tentang kematian Yesus ya. Apakah benar Yesus itu yang disalib, dan apakah benar Yesus itu mati untuk menebus dosa umat manusia, dan benarkah Yesus itu dapat memberikan keselamatan. Itu temanya tadi ya yang saya pertanyakan, seperti apa yang ada di video ini. Mari kita simak bersama. Oke, kita ke Muhammad Ali Musa. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta Manupulu. Malam. Saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta Manupulu dan juga ya, selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam. Silakan. Saya mau bertanya sekalian dengan narasumber. Ya. Begini, saya mau bertanya 3 hal tentang kematian Yesus itu. Apakah benar Yesus itu mati untuk menebus dosa umat manusia? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah keselamatan itu Yesus memang benar-benar dapat berikan? Dan yang ketiga, apakah Yesus itu pernah mengajarkan dosa waris? Begitu. Karena setahu saya, sejauh saya membaca Bible itu, ketika peristiwa penyaliban itu terjadi, Yesus berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, jika mana Yesus itu Tuhan, mengapa beliau teriak-teriak meminta tolong kepada Tuhan yang lain? Ya. Terus indikasi Yesus itu tidak tersalib menurut Bible itu karena Yesus bisa menghilang. Itu yang pertama. Yang kedua juga Yesus bisa merubah wajah, dan Yesus sendiri juga pernah berkata, Dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Tapi apa yang terjadi pada orang yang tergantung di kayu salib itu, dia ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika mana memang Yesus itu dapat mati oleh karena menebus dosa umat manusia, tapi di ayat lain dikatakan, jangan halang-halangi anak itu untuk datang kepadaku, karena sesungguhnya mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jika mana Yesus itu dapat memberikan segala sesuatu apa yang manusia pinta, manusia lain pinta, ini Yesus manusia ya kan. Nah, ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan untuk kedua anaknya untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya, Yesus tidak dapat memberikannya. Ketika cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Itu saja, silakan. Ya, jadi gini Pak Muhammad, sebentar ya. Nanti kalau saya jawab, kalau jawabannya itu adalah jawaban kebenaran, apakah Anda mau ikut Tuhan Yesus? Asalkan bukan asumsi dan Alkitabiah menjadi sebuah bukti nyata, saya siap pertaruhkan. Itu ya. Ya. Nah, saya boleh bertanya kepada Anda, berdasarkan apa Anda bisa mengatakan itu asumsi? Toh juga nanti kalau saya jawab dengan benar, pasti Anda juga akan mengatakan itu asumsi. Nah, persoalan sejauh ini saya pengen tahu dulu standarnya apa, nanti supaya Anda nanti tidak berkata itu asumsi. Standarnya saya pengen tahu dulu. Standarnya apa supaya standarnya adalah Alkitabiah, itu yang pertama. Yang kedua harus otoritasnya, di mana Yesus menjadi tokoh sentral utamanya, otoritasnya di dalam Bible itu sendiri. Jadi
saya ingin perkataan Yesus yang berkata, bukan surat Paulus, bukan mimpi Yohanes, itu bukan. Jadi saya ingin murni dari yang 18% itu menurut sarjana Alkitab, ya, bahwasanya mereka mengatakan dari 100% isi ayat-ayat Bible Perjanjian Baru itu hanya 18% saja yang benar, masih benar perkataan Yesus alaihissalam. Oke, silakan. Ya. Jadi gini Pak Muhammad, jadi saya katakan bahwa sentral daripada Alkitab itu adalah Tuhan Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah Tuhan Yesus, ya. Tidak ada pribadi lain, itu sentralnya Tuhan Yesus. Makanya kita tidak usah lanjut dalam ke situ dulu. Saya ingin buktikan dari fenomena kehidupan manusia, ya. Kita sama-sama tahu bahwa kita semua manusia sekarang mempergunakan tahun kalender Tuhan Yesus Kristus. Artinya kehidupan manusia berbicara tentang waktu, itu berbicara tentang Tuhan. Semua kehidupan itu diatur oleh waktu. Kita punya usia dalam kandungan diatur oleh waktu, kita punya usia dalam dunia diatur oleh waktu, jam makan kita diatur oleh waktu, jam kerja kita diatur oleh waktu, jam tidur kita diatur oleh waktu. Semua undang-undang bicara tentang waktu. Kita mau kawin bicara waktu, kita mau lahir bicara waktu, kita mau mati bicara waktu. Nah, yang perlu Anda perhatikan sebagai bukti yang otentik yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, waktu kalender dunia, seluruh negara mengakui dan memakai kalender perhitungan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Itulah satu bukti yang nyata bahwa Tuhan Yesus memegang kendali seluruh kehidupan. Tidak ada pribadi yang lain. Bukan nabi yang memegang kendali, bukan rasul. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, bukan hanya manusia. Tapi dialah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan hidup manusia supaya manusia itu bisa pindah ke surga. Ya. Oke, gimana? Bapak mau terima Tuhan Yesus? Bisa saya langsung tambahkan. poinnya saja. Artinya secara Alkitabiah saja. Artinya saya tidak mau doktrin ataupun dogma. Ini Mungkin saya tambahkan juga. Ya. Kata Yesus yang memulai, ya Pak, ya. Jadi kalender kita ini dimulai dari kelahiran Yesus. Dan satu lagi akan diakhiri oleh Tuhan Yesus. Masalah kalender itu kan dari Dia akan diakhiri, kalau masalah akan kalender itu diakhiri kan ketika dia datang ke dunia. Oke, saya mau jawab yang tadi ya, yang pertanyaan Bapak. Sebentar Bu, Saya mau sebentar Bu, jawab yang sebentar. Oke. Oh iya. Sebentar Bu, sebentar Bu. Karena kita juga jawab panjang lebar juga kalau Pak Muhammad tidak konsekuen, tidak ini tidak sesuai dengan pernyataannya juga percuma. Tadi kan saya sudah jawab. Itu sudah bukti yang tidak bisa dibantah. Siapa manusia yang bisa mengatur waktu, Pak? Kita lahir itu bicara tentang waktu. Saya tahu sejarah penulisan ini loh. Saya tahu loh sejarah penulisan kalender ini. Ya kan, jadi makanya tadi kan saya sudah tanya kalau kita sebentar Pak Muhammad, saya jelaskan sebentar. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Kalau saya jawab itu sesuai dengan apa standar yang Anda inginkan, Anda bilang tadi Anda mau ikut Tuhan Yesus. Oke? Nah, sekarang setelah saya jawab dan itu tidak bisa dibantah, tidak ada satu manusia pun yang bisa berani membantah itu, Pak. Bicara waktu itu bicara tentang Tuhan. Hidup manusia itu kesempatan. Manusia diberi waktu di dalam dunia ini. Semua mengacu kepada Tuhan Yesus. Sentralnya, kapan Anda kawin? Tahun 1980, sesudah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Sebelum Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus, semua mengacu kepada Dia. Dialah sentral daripada kehidupan itu sendiri. Oke, tapi tidak apa-apa kalau Anda tidak komitmen dengan apa yang Anda ucapkan, ya itu urusan Anda. Yang penting saya sudah buktikan bahwa apa yang Anda tanyakan, Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segalanya. Oke? Kita pindah ke penelpon lain. Ya. Nah, demikian ya tentang soal jawab saya dengan Pendeta Manupulu beserta Kakak Uniwati Mena ini tadi ya. Terus tentang apa yang saya pertanyakan itu sedikit pun tidak menyentuh dari substansi pertanyaan apa yang saya ajukan ini tadi ya, 3 perkara ini.
tentang kematian, keselamatan, dan dosa waris. Mereka tidak dapat menjawab secara alkitabiah, melainkan hanyalah ngarang sendiri, dan mereka malah menceritakan masalah tanggalan, ya, kalender. Sementara kalender itu adalah tulisan seorang kaisar, ya, di mana kekuasaan kaisar itu ada, maka itu dituliskan, ya, menurut nama mereka, kalender itu. Nah, jadi untuk kaum muslimin, ya, teguhkan segala sesuatu apa yang ada di dalam diri kita tentang keimanan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada agama yang benar dari Allah, pengajaran benar-benar dari Allah dan Rasulnya, terkecuali Islam, ya. Karena sebagai bukti nyata, setinggi apapun otoritas seorang pendeta dan setinggi apapun otoritas seorang misionaris, mereka tidak akan pernah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan hal sepele pun, hal yang sepele pun yang ada di dalam kitab mereka, karena sesungguhnya mereka adalah pengingkar apa yang sesungguhnya tertulis di dalam kitab mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan malam ini, ya. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.